Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 242. Tidak paham. Dava menatap istrinya yang sedang tertidur. Bagaimana mungkin Akila tidak bangun ketika dia membangunkannya? Pada akhirnya, Preto harus menggendong istrinya masuk ke rumah hingga sampai kamar dan baringkannya di atas tempat tidur. Apa yang dikatakan oleh sopir pribadinya kini memenuhi benak kepalanya. Bukannya Dava tidak berharap Akila hamil, hanya saja dari ciri wanita yang sedang hamil terhadap istrinya. Akila tidak terlihat lemas, mual, muntah, pusing, seperti kula wanita hamil pada umumnya. Dava mulai mengingat-ingat kapan istri yang datang bulan terakhir kalinya. Sungguh rumit sekali laki-laki mana ada yang paham tentang hal ini. Namun dia harus memikirkan semuanya sendiri, karena takut nanti salah bicara akan membuat Akila marah. Apalagi sekali istrinya itu suka emosional, marah-marah gak jelas. Pusing, Dava mijat kepalanya. Wanita memang selalu bikin pusing, sifatnya yang labil, perhatian yang tidak boleh berkurang. Selalu ingin dituruti, setelah dikit marah, dan inilah yang membuat dia semakin pusing. Apa pekerjaan di kantor sangat berat ya, sampai akhirnya pusing, stres, jadinya suka marah-marah. Seperti ini terus juga capek sampai ketiduran. Dava berpikir bahwa pekerjaan kantorlah yang membuat perubahan dari istrinya. Apa aku minta Akila berhenti saja ya? Tapi aku yang pusing kalau nggak ada dia. Walaupun dia suka ngomel, suka ribut, suka marah, tapi kan kalau ada, aku rindu, aku kangen ruangan itu terasa sepi karena hanya ada aku sendiri. Dapat terus saja bicara saya menatap wajah istrinya yang begitu sangat manis. Dava buka jilbab yang dipakai oleh istrinya agar tidurnya semakin nyenyak. Namun perkataan di supir pribadinya masih terus saja menyiang di telinganya. Hamil? Apa mungkin sih? Tapi bagaimana cara untuk meriksa istrinya? Rasa pusing di kepala Dava mendadak hilang ketika sebuah ide muncul. Kenapa aku tidak berpikir hal ini sejak tadi? Dava menepuk keningnya. Kini dia memiliki alasan untuk bawa Akila ke rumah sakit, dan dijamin istrinya tidak akan melakukan penolakan. Sayang, ini susunya. Rangga meletakkan susu hamil untuk istrinya. Sesuai pesanan Zainab rasa coklat. Susu ini juga Rangga yang membuatnya sendiri. Dia itu benar-benar memanjakan sang istri yang sedang hamil muda. Terima kasih, Dedi. Zainab menerima susu pemberian suaminya dengan tersenyum manja. Kata Dedi terdengar begitu indah. Rangga tersenyum menatap istrinya, tidak menyangka bahwa sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Minum susunya ya nak, anak Dedi harus selesai di sini. Rangga mengusap perut istrinya dan kemudian menciumnya. Siap Dedi, jawab Zainab. Rangga tersenyum dan kemudian mencium bibir istrinya. Adik, kita lihat anak yuk. Dengan cepat Zainab menggelengkan kepalanya. Baru tadi pagi mereka ke dokter dan sekarang Rangga mintanya untuk kembali ke dokter. Zainab merasa ini sangat tidak baik. Apalagi ke dokter itu sangat antri dan dia malas harus mengantri lagi. Padahal kan sudah lihat tadi sembusan calon anak mereka. Kenapa nggak mau? Tanya Rangga. Tadi sudah bang. Zainab minum susu buatan dari suaminya hingga habis. Iya, tapi kan abang pengen lihat lagi. Tunggu sebentar. Zainab yang beranjak dari duduknya. Wanita cantik itu berjalan mendekati Nakas dan kemudian mengambil buku kontrol kehamilannya.
Ini anak kita, masih terlalu kecil, hidungnya belum kelihatan, mata juga belum kelihatan. Zainab tersenyum memandang foto calon anaknya. Iya, namanya juga masih 2 minggu, Dek. Rangga tersenyum memandang foto itu juga oleh istrinya. Tuh kau udah lihat, kita tidur yuk, aja Zainab. Abah mulai anak secara langsung. Abang gimana sih lihat anak secara langsung? Maksudnya gimana? Anak aja masih dalam perut, Bang. Zainab berkata dengan kesan permintaan Rangga sungguh terdengar aneh. Rangga menggulung senyumnya ketika melihat wajah istrinya yang sekarang sudah cemberut. Ya kan, kalau bapaknya boleh sering-sering lihat anaknya di dalam. Abang lihat dia pakai apa? Apa mau masukin lagi ke dalam? Zainab tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Rangga. Iya, alatnya aman, nggak bahaya, tumpul juga nggak tajam. Jawab Rangga. Zainab diam dan kening berkerut. Wanita cerdas itu masih belum bisa mencerna jawaban sang suami. Mau ya? Walaupun tumpul tetap enggak boleh, sembarangan alat boleh dimasukin. Zainab yakin Rangga memiliki alat canggih yang dimasukkan ke dalam dan merekam aktivitas janin dalam rahimnya. Anak pengen kenalan sama dedinya, boleh ya? Mas, nanti laporin ya sama mami kalau mas seperti ini. Aja Zainab. Zainab tahu Rangga Bius sangat ingin memiliki anak. Dan wajar jika dia ingin melihat janin dalam rahimnya, namun tidak dengan cara seperti ini. Walau bagaimanapun keselamatan janin dalam rahimnya itu lebih penting. Apalagi Rangga bukanlah tenaga medis yang paham dengan kehamilan dan juga alat yang digunakan. Masa kunjungi anak aja lapor ke mami? Mas memusuhi alat yang kayak mana alatnya? Berain foto terus ain kirim ke mami. Kalau kata mami aman, baru boleh. Rangga menepuk keningnya setelah mendengar jawaban Zainab. Ternyata dari tadi istrinya tidak mengerti apa yang dia katakan. Ya udahlah, kalau berani fotoin terus kirim ke Mimi, kata Rangga kemudian buka sabuk pinggangnya. Mas mau apa? Tanya Zainab. Tunjuki alat yang kunjungi anak. Kenapa harus buka kancing celana? Iya, biar difotoin. Rangga tersenyum geli mana wajah istrinya. Yang difoto yang mana? Ya, yang bikin ada hamil. Mata Zainab terbuka lebar ketika Rangga mengeluarkan benda tumpul kebanggaannya. Gimana? Mau difoto atau gimana? Ini lihat dek, si Jurgi sudah nantang. Dan juga udah gak sabar mau lihat anaknya. Kalau ngomong tuh yang bener bang, jangan memutar-mutar enggak jelas. Zainab menerangkan dengan wajah yang merah padam menahan rasa malu. Masa sih harus ngomongnya langsung? Abang mau? Rangga tersenyum karena Zainab sudah menutupi mulutnya. Meskipun tidak ada yang mendengar, namun Zainab tidak ingin suaminya mengeluarkan kalimat kotor yang langsung menjurus ke arah yang akan mereka lakukan. Boleh ya sayang ya, mainnya pelan kok, nggak kuat-kuat. Ingat kan kata dokter, coba boleh 1 kali. Ingat dong, dia Rangga. Benar pelan ya. Iya, tapi nanti kok ada rasa sakit, bilang ya, Mas akan langsung berhenti. Zainab menganggukkan kepalanya tanpa ada penolakan, cantik itu membalas kecupan bibir suaminya.
Rangga memang sangat beruntung memiliki istri yang sangat cantik, pintar dan penurut seperti Zainab. Ini bukti bahwa Sang Pencipta betul menyayangi dan mendapatkan orang tua angkat sebaik dan sebijaksana Habibie dan serta Arumi, dan mendapat istri yang memang sudah dijaganya sejak Zainab masih bayi. Dulu Rangga hanya berharap menjadi pelindung di keluarga Habibie, karena dia ingin balas jasa kedua orang tua angkatnya. Namun siapa yang menyangka bahwa dia terima menjadi menantu, dan bahkan sekarang dia sedang menikmati proses menjadi seorang ayah. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.